Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu SMK Pemuda Papan. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Semuanya sehat deh? Semuanya happy deh? Masih tetap semangat? Saya mulai, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita semua beberapa kenikmatan, utamanya kita diberikan sebuah kesehatan, sehingga Bapak Ibu di sini bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa saya panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di yaumul qiyamah. Dan yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini yang telah meluangkan waktunya, yang telah meninggalkan kesibukannya untuk mendukung kegiatan saya pada pagi hari ini. Di mana kegiatan saya hari ini adalah mensosialisasikan diseminasi budaya positif kepada Bapak Ibu. Ilmu yang saya dapatkan di program guru pembinaan akan saya sharekan, atau kita di sini adalah sharing section, berbagi praktek baik. Apabila nanti dalam penyampaian ada semacam hal-hal yang baik untuk dilakukan, ya monggo. Tetapi kalau misalnya masih sulit, ya berusaha ya Bapak Ibu. Karena apa yang saya sampaikan hari ini betul-betul bisa mengena untuk penjenengan ketika pembelajaran ini. Ya, monggo Bapak Ibu sambil diminum, itu ada teh botol tapi kemasan kotak nih. Jadi namanya bukan teh kotak. Oh, ada. Siap-siap. Saya mulai sekarang Bapak Ibu diseminasi budaya positif. Jadi bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan keberpihakan pada murid. Selalu digaung-gaungkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, kalau sudah berpusat pada murid, bagaimana tugasnya seorang guru? Nah, menurut Bapak Ibu, tugasnya seorang guru bagaimana? Kalau pembelajarannya itu diminta untuk berpihak pada murid. Yang pertama, bisa jadi guru itu menjadi fasilitator saja, atau sebagai motivator yang selalu memotivasi, atau mungkin juga sebagai pembimbing. Nah, jalannya sebuah diskusi apabila penjenengan meminta mereka untuk berdiskusi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya ke budaya positif, terlebih dulu karena kita seorang pendidik, jadi apa sih tujuan pendidikan itu? Nah, monggo di sana ada idola kita semua, ya. Selain suami-suaminya kita atau calon suami. Nah, itu ada idola kita yang siapa Bapak Ibu? Betul sekali, Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi dari tujuan pendidikan ini Bapak Ibu yang kita garis bawahi adalah menuntun. Ingat, yang kita garis bawahi adalah tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Nah, dituntun dalam bahasa Jawa dinapakni, digandeng, dibersamai, dibimbing. Nah, seperti itu, tanpa paksaan. Nah, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kenapa kalau sesuai dengan kodrat alam? Iya, di mana peserta didik kita berasal dari latar belakang yang bagaimana? Pasti berbeda ya. Nah, sesuai kodrat zamannya sekarang apa Bapak Ibu? Teknologi. Nah, kita harus sesuaikan pembelajaran kita dengan teknologi yang sedang happening saat ini. Nah, misalnya kira-kira pembelajaran berbasis IT. Misalnya Pak Freddy mengajar
PKN. Nah, buat PPT di Canva lalu diserahkan kepada anak-anak. Silakan pelajari dari video ini, silakan nanti kesimpulannya apa, boleh seperti itu. Bebas, merdeka. Silakan penjenengan buat. Yang penting kelas itu menyenangkan dan penjenengan bisa membersamai anak-anak tanpa paksaan. Ya, jangan dipaksa. Ya, walaupun ada sedikit pemaksaan, cuma kalau bisa kita mulai hari ini dengan ikhlas. Anak-anak itu biar tanggung jawab sendiri masuk ke kelas yang baru. Gak usah dicari. Nah, biar mereka punya tanggung jawab sendiri walaupun sulit ya terkadang. Nah, lanjut kita ke budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu berapa hal atau perihal yang ada dalam profil pelajar Pancasila? Ada berapa? 6. Iya, betul sekali jawaban dari Pak Maria. Ada 6. Yang pertama adalah betul sekali mengingat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, iya Pak Yuri, betul sekali bernalar kritis dan jawaban betul. Yang ketiga, iya berkebinekaan global. Yang keempat, betul sekali Pak Freddy, kreatif. Lalu yang berikutnya adalah mandiri dan yang terakhir adalah iya, betul sekali ya Bu. Oke, yang berikutnya adalah, nah nanti saya akan memaparkan konsep utama dari budaya positif. Apa saja sih yang termasuk di dalam budaya positif? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Lalu ada disiplin positif, lalu ada kebutuhan dasar manusia, lalu ada motivasi perilaku manusia, ada restitusi atau posisi kontrol guru, lalu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sepertinya ini asing semua gitu, belum dimengerti deh. Restitusi apa ya Bu ya? Keyakinan kelas itu yang bagaimana? Kontrol guru itu yang seperti apa? Nah, ini asing semua Bapak Ibu. Nah, yang pertama paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sekolah kita ya ibaratnya itu kita dituntut untuk memberikan rasa aman, rasa yang nyaman. Kalau sudah aman dan nyaman, biasanya murid-muridnya pasti kerasa atau betah, gitu Bapak Ibu. Nah berarti di sini kita sebagai guru harus menjadi apa kemarin Pak Bapak? Menjadi apa ya contoh-contoh itu kemarin? Iya betul sekali Pak Bangga. Menurut belajar dengan murid itu kan ada semboyan. Yang pertama adalah Engaso Sopulodo. Bapak Ibu guru di sini menjadi contoh betul, menjadi contoh yang baik. Anak itu juga meniru. Nah itu loh gurunya gini telat. Murid-muridnya di sini ini, guru itu bukan di sini lah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi murid itu cenderung mengamati. Karakternya Bapak Ibu guru, Pak Redi ini PKL itu pasti nganu, masuk kelas terlalu. Kalau aku ya santai di kantin, nah seperti itu. Jadi mohon dijaga semua Bapak Ibu karena kita adalah sebagai panutan, sebagai contoh buat anak didik kita di sini. Berusaha. Lalu disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Bagaimana cara penjenengan untuk kontrol siswa? Kira-kira bagaimana? Apakah penjenengan sudah menjadi guru yang ideal? Belum, saya juga belum. Sudah saya refleksikan terhadap diri saya sendiri. Bapak Ibu sudah berusaha untuk menjadi guru ideal buat anak-anak? Sudah berusaha berupaya menuju ke anak yang ideal. Nah, bagaimana cara menjadi guru yang ideal? Bapak Ibu besok. Nah, mari kita lihat. Nah, ini saya butuh 2 partisipan ya untuk maju ke depan. Yang pertama dari pihaknya Bapak-bapak Pak Yodi untuk partisipan sama Bu Dewi.
Nah, monggo partisipan saja. Kita buat ilustrasi ya. Mereka adegan. Nah, saling berhadapan Pak Yogi sama Bu Dewi. Enggak ada, wes, pasti. Lu Bu Dewi mau menuju sholat ya. Nah, salah satu dari Pak Yogi atau Bu Dewi ini mengepalkan tangan. Penjelasan minta Pak Yogi atau Bu Dewi yang mengepalkan tangan. Pak Yogi. Oh, Bu Dewi mengepalkan tangan. Ibu, seolah-olah di tangannya ibu ada sebuah rahasia yang tidak boleh diketahui oleh Pak Yogi. Kepalkan tangan terhadap dua-duanya. Nah, Bu Dewi di sini ilustrasinya adalah sedang mengepalkan kedua tangan. Karena di dalam kepalanya Bu Dewi ada sesuatu hal yang tidak boleh dikasih tahu oleh orang lain. Sekarang Pak Yogi silakan membujuk Bu Dewi dengan cara apapun biar Bu Dewi mau membuka kepalan tangan tersebut. Boleh membujuk, merayu, menghadik, memaksa, monggo. Buka. Ya, saya tahu apa sih di dalam mereka. Jadi, enggak ada rahasia apa yang ada di. Oh, Ayolah. lupa ya. Jadi kamu cantik ya. Juga ada beda itu sama ya. Bu Dewi, apakah saya boleh tahu apa yang karena saya bisa nanti apa ya menyimpan rahasia karena kita kan hanya kamu dan aku bisa tenang saja. Saya ini seperti apa ya? Sudah itu ternyata susah. Terima kasih Bu Dewi sama Pak Yogi. Monggo silakan kembali ke pengajuannya. Jadi yang diilustrasikan teman-teman di atas adalah yang satu menggenggam kepala tangan dan yang satu merayu atau membujuk atau memaksa gitu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Berubah atau tidak? Tidak. Pak Yogi dengan sekuat tenaga sudah membujuk, mau dibujuk apa tidak? Artinya Bu Dewi tidak mau dikontrol. Kecuali misalnya berbalikan Pak Yogi mengepalkan tangan sedangkan Bu Dewi merayu, membujuk dan sebagainya. Tiba-tiba luluh hatinya untuk Pak Yogi. Lalu membukakan kepala tangan walaupun itu sifatnya rahasia. Artinya bahwa Pak Yogi membuka diri untuk dikontrol oleh orang lain. Paham ya? Jadi di sini kita sebagai guru. Nah, apa hubungannya? Nah, kita sebagai guru harus bisa mengontrol siapa guru, siapa Pak? Murid. Selalu merasa apapun murid kalau dalam kontrol kita pasti kita bisa. Nah ini ya Bu, bagaimana ilusi guru mengontrol murid dari ilustrasi yang kita sudah praktekkan bersama. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, boleh dengan itu memaksa, boleh. Kan kontrolan itu ada dalam diri kita. Kita yang berhak untuk mengontrol mereka. Ayo, sampai harus mengikuti semua pembelajaran edukasi, boleh. Karena memang murid yang kontrol kita, jadi kita harus bisa. Apapun itu kegiatannya. Nah, seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, kita lanjut ke topik yang kedua, yakni disiplin positif. Nah, makna disiplin sendiri itu apa kira-kira Bapak Ibu? Disiplin itu menurut saya itu tanggung jawab diri sendiri. Oke. Disiplin itu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Selain itu ada lagi dari Ibu. Iya, ulang Pak. Disiplin Pak Freddy. Tegas dan berkomitmen
disiplin. Nah, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan apa? Kepatuhan. Di sini ya, jadi membuat seseorang itu patuh. Lalu kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak Ibu kira-kira waktu di kelas itu contoh penerapan disiplin di kelas bagaimana yang sudah Bapak Ibu jalankan? Contohnya, oke, contohnya itu masuk harus baju dimasukkan. Nah, selama ini kesulitan kita kan terus seperti itu, ya kan? Sampai mencari kesel ya. Nah, seperti itu. Ini cara aku bersama dikerjakan. Nah, ini cara aku bangga, kok bangga fikir ya ini, kok bangga Maesa ya ini. Itu ternyata kesalahan di kita, Bapak Ibu. Saya sudah beritahu. Nah, ternyata seperti ini disiplin itu harusnya dari dalam diri, bukan paksaan dari gurunya. Itu namanya bukan disiplin, dia pembuatan. Harusnya kan dalam diri mereka. Oh, ada itu ya, Pak Yogi, terus tak masukkan. Nah, itu baru dia menyadari dari dalam dirinya. Tapi ketika ayo. Nah, seperti ini berarti namanya paksaan gitu. Nah, lanjut. Disiplin adalah kemampuan memperintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Ibarat kata itu otomatis ketika Bapak Ibu sudah masuk di arena SMK, otomatis yang tadinya baju keluarga harusnya buru-buru dimasukkan. Ini termasuk sikap disiplin. Kalau ketika masuk harusnya kalau dia lagi makan di kantin, ketika buru-buru ditetet, langsung dia buru-buru, bukan tunggu dipanggil sama Bapak Ibu buru-buru. Monggo kita bisa terapkan mulai dari sekarang. Iki sing butuh sapa? Ibaratnya gitu deh. Muridnya apa? Guru nih. Kita mulai sekarang kita berbeda seperti itu. Kalau kita belajar pada itu sama. Belum ideal seperti yang menjenengan katakan tadi. Nah, nilai-nilai yang kita hargai. Di sini ada nilai kebajikan. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang itu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kalau sudah bersikap disiplin, nah nilai-nilai kebajikan itu akan muncul dengan sendirinya. Lalu kebutuhan dasar manusia, kira-kira penjenengan dari kebutuhan dasar yang ini Bapak Ibu yang paling penjenengan utamakan itu yang mana di antara kelima kebutuhan dasar manusia? Yang pertama ada namanya bertahan hidup. Nah, lalu ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, lalu ada kesenangan, lalu ada kebebasan. Kira-kira yang paling menjadi prioritas utama penjenengan itu yang mana kira-kira? Bu Anissa mau Bu Anissa? Iya, bertahan hidup pasti punya alasan tertentu ya. Kalau Pak Freddy, menurut Pak Freddy itu yang poin penting itu kasih sayang dan rasa diterima. Kalau nggak saya nggak hidup kata Pak Freddy. Kalau Bu Dila, nah, yang prioritas utamanya Pak Bu Dila bertahan hidup. Bagaimana cara Bu Dila bertahan hidup Bapak Ibu? Dengan yang bisa sembuh itu apa? Apa yang poin penting bisa bertahan hidup? Yang mati, enggak tahu ibaratnya apa? Makan. Betul makan tapi jadinya betul. Lalu selain makan, kenapa lagi bisa bertahan hidup? Kerja, cari penghasilan betul. Lalu butuh apa lagi Bapak Ibu? Papan alias hunian, betul sekali.
hidup. Jadi mayoritas di sini prioritas utama adalah bertahan hidup. Penguasaan penting tidak Bapak Ibu dalam kehidupan? Penting. Kasih sayang dan rasa diterima penting apa tidak? Penting juga. Kesenangan. Nah, kebebasan penting bagi bapak-bapak, penting juga. Nah, kebebasan yang mana dulu gitu. Nah, oke, kita lanjutkan. Baik, dari 5 dasar kebutuhan tadi, Bapak Ibu, ini ada sebuah kasus. Saya minta volunteernya untuk membaca. Ada sebuah kasus, Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang untuk mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dan masak. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Terima kasih Bu Titi. Berikan aplaus buat Bu Titi. Nah, ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Dari pertanyaan yang pertama, apa yang Anda lakukan kira-kira Bapak Ibu ketika melihat siswa berjenjang seperti ini? Kok jenjangnya Agus? Matchnya Agus kok. Apa yang Bapak Ibu lakukan kira-kira? Apa bukan? Ini saya panggil. Ya, karena saya hidupkan dua, saya tanya apa saya makan ini, apa yang membuat saya makan ini, apakah di rumah orang tua atau tidak mungkin kan juga seperti anak kami, apakah merasa itu kayak apa ya, ini mungkin teman-temannya dibuatkan ini, kok saya tidak dibuatkan, jadi dia itu melampiaskan Terima kasih Bu Galuh. Ini sepertinya relate ya dengan anak kita di sini. Ada yang seperti itu menemukan siswa seperti itu Bapak Ibu di kelasnya? Banyak. Bisa jadi apa yang diutarakan Bu Galuh itu juga apa yang dialami oleh Bu Ria. Jadi karena mungkin Agus di sini tidak diperlukan, bisa jadi. Yang kedua karena ada rasa iri. Agus dikasih lauk sambal sama terong, tapi tidak melihat teman-temannya yang lauknya itu namanya Kentucky, mungkin daging atau telur, jadi ini akhirnya merampas. Bisa saja terjadi. Nah, tadi perlakuan Bu Galuh selaku bunda itu memanggil anaknya, jadi face to face ya, tidak di kelas ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus, betul yang diucapkan Bu Galuh tadi, kenapa Agus melakukan tindakan seperti itu. Nah, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Tadi kan belum jelas ya kebutuhan apa. Misalnya yang kebutuhan survive atau survival atau bertahan hidup. Nah, bisa saja terjadi karena Agus ini lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, bisa saja itu terjadi. Lalu love and belonging, rasa kasih sayang dan ini diterima. Teman Agus jadi perhatian dengan Agus. Ini Agus dan beberapa kali ibaratnya muncul empati dari teman-temannya. Kan kita sohib, jadi ibaratnya nanti itu tak akan membawa bekal dua, nanti satunya sampai Agus bisa. Atau berbagi apa namanya bekal, karena ada rasa love and belongingnya. Lalu power atau penguasaan, nah ini dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Manu kalau karena dia punya power, nah, bisa saja seperti itu namanya Agus ya, pasti powerful. Lalu yang berikutnya adalah freedom atau kebebasan. Kira-kira apa ya kebebasan menurut kasusnya tadi Bapak Ibu?
Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya sambil kalau apa tadi teror itu besok masalah yang sambung ya teror nanti ya bosan kalau kacau-kacau lawet putih awet daging lautnya blong seperti itu. Jadi akhirnya dia bosan dan kebebasan. Lalu yang berikutnya adalah fun atau kesenangan. Nah, aku hanya apa Bapak Ibu? Iseng ternyata ya malam-malam seperti itu tadi, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal banget ini ya. Nah ini ya kalau kita relatekan, koneksikan dengan nikmat kehidupan dasar manusia yang tadi. Nah ini Bapak Ibu, kalau sudah ada disiplin positifnya yang sudah kita bahas sebelumnya, berarti pasti ada punishment-nya, pasti ada konsekuensinya. Kira-kira hukuman sama konsekuensinya bedanya di mana? Bapak Ibu, menurut penjenengan, menurut kacamata penjenengan, bisa menikah gak sesuai dengan peraturan, ya harus terima segala konsekuensinya, harus terima hukumannya. Bedanya di mana Bapak Ibu? Kira-kira. Nah, untuk lebih jelasnya perbedaan antara hukuman dengan sanksi, ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Adalah ini guru matematika, di sini ada Bu Galuh, tapi contohnya namanya Bu Iva. Oh bukan, ini muridnya namanya Bu Iva, sedangkan guru matematika namanya Pak Seltoso. Kita ya untuk diri senang dari pasien. Ya, monggo minta volunteer untuk membaca bukan bisa. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kita telah menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi duduk, dan tak sengaja dia menjadikan tasnya yang terus. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa dan berlaku Iva yang secara tergagap dan terkejut tersebut. Pasiennya pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mengatakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk-nunjuknya karena tidak bisa menjawab pertanyaan pasiennya. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa. Melihat Iva di depan kelas menemukan ujung dunia. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Terima kasih Bu Alisa sudah membacakan kasus yang ada di depan. Kira-kira menurut Bapak Ibu dari pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ibu? Setuju bukan? Tidak setuju. Alasannya apa? Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Mengapa? Karena untuk Seno belum menghukum dia tidak mengidentifikasi dulu permasalahannya yang ada, sehingga dia langsung saja menghukum anak tersebut. Apa yang dia hukum, artinya dia satu kelas makin jatuh, terus yang kedua siswa yang lainnya tidak melihat kemampuan Iva, sehingga Iva itu belum siap. Terus Pak Seno sendiri sebagai guru langsung menghukum, seharusnya tidak diperbolehkan langsung menghukum. Akibatnya nanti Iva tersebut satu dia malu, mentalnya akan jatuh dan berakibat tidak baik untuk
siswa. Terus apa? Terima kasih Pak Yogi, jawabannya luar biasa. Ini menurut Pak Yogi menemukan kasusnya itu kan dalam membaca buku. Anak yang seperti ini Pak? Ada. Apakah juga seperti Pak Seno penjenengan? Tidak. Lalu sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan kedua Bapak Ibu, dilihat dari kasusnya tadi, yang dirasakan atau yang berdampak pada Rifa itu apa? Mental down, artinya psikis ya. Nah, berarti selain hukuman ini ada fisiknya betul? Membuat jenengan ada fisiknya tidak hukuman ini? Ada? Yang mana? Ada tapi tidak ketara. Yang mana Bu? Memegang hidung. Nah, di sini ada fisiknya, cuma agak ringan. Tetapi yang paling berat di sini terletak di mentalnya atau psikisnya. Anaknya jadi apa Bapak Ibu? Bahan tertawa, parah ini. Dan malu ya, tadi ada kata malu ya. Malu dapat ditertawakan oleh teman-teman. Nah ini tergagap dan malunya luar biasa. Ini mental ini anaknya. Disebut bullying itu saya masih apa ya istilahnya memilah-milah. Bullying sendiri itu kan ada yang verbal, ada yang non verbal gitu. Tapi yang dilakukan Pak Seno itu tidak mengarah ke bullying, akan tetapi dampaknya dia dibully, gitu. Ya berarti yang dilakukan oleh teman-temannya itu bullying, kan dari saya pribadi. Tapi Pak Seno-nya ini yang apa namanya, kurang bijak dan menciptakan kelas gaduh. Yang kedua, si Ipanya ini jadi bahan tertawaan. Ini yang fatal menurut saya karena kena psikis. Untuk pertanyaan kedua, berapa? Terima kasih Bu Rona. Untuk yang pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Rifa adalah sebuah hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Tahu dari mana itu hukuman? Gimana? Karena dia tidak melakukan kesalahan tapi dihukum. Hukuman sendiri. Kenapa benar bisa menyebut ini hukuman? Kok nggak nyebut itu konsekuensi? Di mananya Bapak Ibu? Dampaknya tadi, penjenengan tadi bilangnya cuma mental, nah itu hukuman Bapak Ibu. Kalau konsekuensi tidak sampai ke psikisnya. Lalu yang berikutnya adalah coba Bapak Ibu pahami. Yang berikutnya, dampak yang paling besar itu adalah ada namanya bahasa Jawanya itu incing. Apa incing deh? Incing itu kayak selalu ingat-ingat model perlakuan dari Pak Seno. Nah ini adalah jangka panjangnya. Dia akan bisa jadi dia trauma atau macam balas dendam. Nah ini yang kita tidak bisa apa namanya istilahnya tidak bisa hentikan. Hukuman itu ada dampak panjangnya. Tidak dampak pendeknya, jangka pendeknya dia dihukum ke depan. Kesal itu dan kesal itu dia sampai ke mental, yang akhirnya dia selalu eling, selalu ingat sampai sebesar atau sampai dia besar kuliah dan sebagainya dia akan selalu ingat. Ini namanya hukuman, beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu nanti cuma sekilas saja dia efeknya, tidak sampai jangka waktu yang panjang. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan. Kecuali ini ya, restitusinya tidak usah dibaca dulu. Yang hukuman sama konsekuensi dulu. Yang pertama hukuman
Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Lalu untuk konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Bedanya di mana? Tanpa ada menyakitkannya, betul sekali. Lalu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang seperti yang sudah saya bilang tadi. Ada rasa-rasa balas juga atau minjem gurunya apa tadi yang minjem itu tadi. Tidak ada pemilihan kata yang baik. Lalu konsekuensi adalah tidak nyaman untuk murid tapi dalam jangka waktu yang pendek, tidak sampai ke bawah ketika menjadi dewasa. Apa yang Bapak Ibu? Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan. Lalu murid atau anak akan tersakiti seperti kasusnya Iva tadi ya. Lalu murid atau anak dibuat tidak nyaman, sekedar tidak nyaman saja, tapi tidak tersakiti. Lalu perilaku pasif agresif meningkat ini tadi, yang sifatnya dan Pak Guru, dan Pak Guru, kok kemarin itu nah seperti itu. Atau mungkin iseng, HP-nya disembunyikan atau apa. Nah, lalu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, dan sampai yang lama ini untuk konsekuensi. Lalu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah itu namanya hukuman Bapak Ibu. Saya saja baleni nengke kamu betul. Nah, lalu memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru itu polos sekali ini. Kamu dulu di alam. Rumah anak masuk kamu betul tidak masuk. Besoknya lagi. Rumah anak masuk kamu betul tidak. Sebenarnya ini yang sudah kita lakukan, memantau. Ya, sebenarnya ini sudah kita lakukan Bapak Ibu. Yang memang berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Alah sekolah baru kita ini seperti itu hukuman Bapak Ibu. Lalu konsekuensinya membangun penerapan mengikuti pelaturan sampai dibawa ke dalam masyarakat. Ternyata selalu TMF orang tua yang sedang hidup itu harus menundur, ya. Menundurnya nggak sekedar di sekolah saja, tetapi cenderung dilakukan di masyarakat. Nah, lalu peraturannya adalah kamu harus di kelas ya. Ayo, Alvaro, tahu nggak waktunya buka harus apa? Bawa kalkulator, ayo kamu kenapa bawa kalkulator? Nah, kalau konsekuensi bagaimana Bapak Ibu pertanyaannya? Masih kenapa tidak keyakinan yang sudah kita buat? Apa kira-kira keyakinannya? Harus bawa kalkulator itu betul sekali. Lalu kalau misalnya kalian tidak membawa kalkulator, bagaimana konsekuensinya? Nah, seperti itu. Lalu murid atau anak, nah ini gara-gara disiplin yang efeknya tadi memberikan hukuman, jadi membenci sebuah peraturan. Kalau kata anak peraturan hanya untuk dilanggar itu betul sekali. Lalu untuk konsekuensi adalah murid atau anak menghormati peraturan. Nah nanti kenapa kok kita itu bahas hukuman sama konsekuensi dulu. Nah kita nanti akan ada suatu trik untuk kita di kelas. Pertama kita berdayakan dulu di kelas kita sebelum kita ke sekolah. Nah, karena bahwa di kelas itu yang jadi kontrol tadi siapa Bapak Ibu? Guru. Nah, kita kontrol murid kita mau jadi apa? Mau jadi siswa seperti apa? Mau pembelajarannya bagaimana? Nah, lanjut Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama ada motivasi eksternal, biasanya dari luar. Nah ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira apa Bapak Ibu? Dapat hukuman tadi ya, hukuman atau konsekuensi. Lalu yang berikutnya masih motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Aku dari suatu tiga kamu, aku tidak bisa matematika, aku dapat apa Bu? Nah, seperti itu. Motivasi internal. Nah, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Bapak Ibu, kita tidak harus menuntut anak-anak untuk menjadi juara di kelas Bapak Ibu. Kemarin saya
mendapatkan pencerahan ketika saya lokakarya 2. Ketika saya di kelas, nah, panjenengan kasih mereka itu sebuah motivasi seperti ini. Kalau misalnya ada siswa yang sering masuk atau dia disiplin, panjenengan terapkan siswa itu berprestasi. Berprestasi di sini artinya dia tidak pernah membolos. Itu namanya prestasi. Dia bisa membuang sampah di tempatnya. Itu namanya prestasi. Dia bisa berpresentasi walaupun tidak betul seutuhnya. Itu namanya prestasi. Lalu dia bisa melakukan tugas sesuai dengan deadline-nya. Itu namanya betul sekali. Jadi prestasi tidak harus juara atau tidak harus di bidang nilai atau value-nya, skornya, tapi lebih ke perilakunya, attitude-nya itu yang harus dilakukan jenengan. Jenengan harus sering memotivasi anak-anak. Ya Allah, dari keren, kalau buku tulis hari ini namanya siapa? Degator, pintar sekali. Hari ini sudah menulis apa yang sudah ibu jelaskan. Ini prestasi seperti itu. Jenengan nggak usah menunggu untuk permintaan juara 1. Sering saya gunakan di kelas juga. Bu, kerjaannya di mana? Sama bawa apa? Buku, silakan. Bu, juga bawa buku bahasa Inggris, bawa apa? Buku matematika, sobek. Silakan, apapun bisa kita berikan ke anak-anak. Bagaimana caranya? Cara anak-anak untuk mengumpulkan tugasnya kita. Boleh. Bu, misalnya saya nggak bawa buku. Nah, misal menjenengan aku itu bawa buku, menjenengan sampaikan kasihkan anaknya. Tapi dia itu mengerjakan. Sekarang kalau kita marahi anak-anak misalnya nggak bawa buku gitu, gimana ya Bapak Ibu? Solusinya harus apa? Suruh pulang? Nggak mungkin. Dan itu nggak mungkin kita lakukan. Karena pasti menunggu anak satu itu lama. Yang kedua belum pasti dia akan kembali. Nah, saat itu kita diminta untuk memberikan solusi. Nanti bisa buat-buat Bapak Ibu ketika di kelas. Misalnya Bu, saya ada buat LKS gimana cara mengerjakannya ini. Nah, pasti kita mungkin di foto bisa terus jebret. Selesai dia kerjakan. Bukan berarti kita menyepelekan anak tidak membawa buku, tidak. Karena saat itu kita dituntut untuk memberikan solusi. Nah, itu Bapak. Lanjut. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah 1 sampai 7 itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Coba kita mulai dari yang pertama. Menurut panjenengan, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut panjenengan disimpan dulu ya, bikin dulu. Nah, kira-kira apa? Sudah nemu jawabannya Bapak Ibu? Sudah. Oke, yang kedua. Tadi jawabannya apa ya? Coba sih Pak. Bukan hukuman. Yang Bapak Ibu yang lain? Hukuman. Lalu Ibu bilang hukuman. Satu-satunya menjawab Pak Freddy ada yang menjawab konsekuensi adalah Pak Freddy. Nanti kita cocokkan deh. Kalau perlu nanti ditulis Pak Freddy konsekuensi. Lalu yang berikutnya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Kita belum membuka jawabannya ya. Lalu murid diminta untuk apa yang dibacanya Pak Nur? Murid diminta untuk apa yang dibacanya? Alhamdulillah ya. 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman menurut Bapak Ibu. Lalu konsekuensi. Yang nomor 3 hukuman atau konsekuensi tadi? Ada hukuman, ada konsekuensi ya. Oke. Yang nomor 4, menggunakan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi menurut Bapak Ibu. Lalu berjemur di lapangan basket 12 siang karena ngobrol dengan teman. Oke, kita lihat. Murid diminta telanjang kaki.
telanjang kaki tidak pakai sepatu les ceker, semuanya lari kalau tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Oke, ada konsekuensi, ada yang hukuman. Oke, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak ada menjawab pertanyaan. Kita cek ya, kaki yang betul semua berarti berprestasi. Berikan tepuk tangan. Yuk kita lihat jawaban yang pertama. Mungkin Pak Freddy ingin disayang tadi loh Bapak Ibu. Ingin diperhatikan. Iya, Pak Freddy ingin diperhatikan. Nanti mengenai lawan basket 2 kali karena terlambat di sekolah adalah hukuman karena sifatnya fisik, gitu ya. Tadi itu fisiknya. Lalu yang berikutnya adalah membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan itu kan nggak begitu berat, gitu. Jadi itu namanya konsekuensi karena dia sudah mencoret-coret. Nah, lalu push up tadi berarti apa? Hukuman karena juga fisik. Okay. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret konsekuensi dari tindakan dia yang mencoret-coret kertas temannya. Lalu berjemur di lapangan basket pukul 12 siang untuk mengobrol dengan teman. Bu, ini berjemur loh Bu. Dia tidak lari, tapi dia berjemur jam 12 loh. Ya, berarti termasuk hukuman. Setelah dia dihukum, fajarnya langsung maghrib dulu. Alias menghilang dan mencoklat dulu. Panas ya. Lalu yang berikutnya, murid diminta telanjang kaki ini sama ini. Hukuman juga. Sekarang tidak pakai alas itu rasanya gimana ya? Kaki kita gejeng-gejeng nggak enak itu kan Bu, tidak nyaman. Lalu berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Ini selain hukumannya fisik juga psikis juga ya. Lalu ditonton oleh teman-temannya. Salah satu, Ibu Galuh salah satu. Tepuk tangan. Galuh. Berprestasi. Oke. Kalau Bapak dia salah berapa? Salah satu ya. Bapak dia bilang itu bagi Bapak. Karena sesuatu kebutuhan dasarnya Pak Freddy ini selalu disayang, dan diterima dan Papa. Nanti kita sayang bersama-sama. Kenapa? Ya kenal dulu. Saya sifatnya nggak muncul. Nah, sekarang lanjut kita refleksikan di sini bagi Bapak Ibu yang sudah lama mengajar di sini. Apakah penjenengan itu menjadi guru yang penghukum, ataukah pembuat merasa bersalah, atau menjadi teman, atau pemantau, atau manajer? Sebelum kita ke pembahasan ini Bapak Ibu, saya ingin penjenengan refleksikan diri penjenengan sendiri. Kira-kira selama saya mengajar di sini, saya tergolong yang mana? Nomor dari Bu Kiki. Bu Kiki teman, Pak Yogi. Teman, teman, Bu Galuh. Penghukum. Enggak, kita refleksikan dari itu. Manajer luar biasa. Kalau Freddy, pemantau nggak apa-apa. Kalau Bu Dewi, teman. Kalau Bu Anissa, oke. Bu Gina sama Bu Dina sama Bu Mega belum pernah mengajar ya? Belum, sudah pernah PPL. Nah, kira-kira selama jenengan PPL jenengan yang mana? Teman, kalau Bu Dina teman sama pemantau. Jenengan nggak tanya saya Bapak Ibu. Saya penghukum juga pernah. Saya membuat pasal besar juga pernah. Saya menemani sering. Lalu pemantau juga sering. Saya di rumah bisa mantau terus. Tapi saya belum bisa menjadi manajer karena ini
idealnya. Kita lihat ilustrasi. Nah, Bapak Ibu, ini ada cuplikan video. Kira-kira jenengan ada di posisi mana? Kira-kira dari slideshow. Dari slideshow itu benar benar. Pak Yati bisa dibantu. Sambil menunggu, Bapak Ibu boleh diminum air botolnya. Monggo silakan dinikmati dulu. Videonya tadi bukan sudah saya lupa. Diberi minum juga. Ini tadi juga. Di sini ada saya. Monggo disimak di sini Bapak Ibu. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali lingkungan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi mendukung, 2. Posisi membuat kasar bersama, 3. Posisi kenal, 4. Posisi memantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini yang pertama posisi pendukung ya Bapak Ibu.
menyakiti, dan membunuh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru berkata, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi berhukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan berupa denda. Ini posisi yang kontrol yang kedua di Bapak Ibu membuat merasa bersalah. Ibu, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditutup mata kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa menggunakan kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Nunggu Naren, kamu suka ya gue ditutup mata kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah spend berapa lama tuh? Ibu harus apa coba? Ini belum tiket nih yang masalah. Iya, Maaf sekali. sampai hafalnya itu sudah hilang. Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau mau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditutup mata kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjauhkan yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi kontrol diri yang ketiga, posisi sebagai tenang. Ibu, Wah, sudah jam berapa ini, nak? Lambat lagi ya saya. iya Bu. Habis. Tunggu saya, ngomongnya saya Bu. Kamu ngapain kamu? Kamu ngapain kencang? Kok lambat sih? Iya Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi biar bisa kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali lagi lebih kencang lagi ya. Biar kamu lagi bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Yang sebagai teman tadi siapa ini? Bicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenang untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, kita harus di sekolah jam 7. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20.
untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini tadi yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa tanggal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain tidak Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin di prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren kamu tidak alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Kapian. Kira-kira akan mulai alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ingin mendapat guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Nah, Bapak Ibu, dari video ilustrasi yang sudah saya tayangkan tadi, menurut Bapak Ibu yang menjenengan ceritakan yang mana tadi? 1, 2, 3, 4, atau bahkan 5. 1, pernah ya? Jadi pembuku pernah ya? Apa mahasiswa itu bisa berubah? Tidak, saya juga merasa seperti itu. Saya ubah karena saya akan menunggu, jadi saya waktu itu sedikit agak slow. Menjadi seorang yang kedua, posisi merasa bersalah. Sama kayak misalnya di rumah dulu, sama gandeng, lalu menjadi teman sering. Nah, ini yang efeknya. Jadi siswa tersebut cenderung patuhnya ke kita saja, karena menganggap kita sebagai teman. Lalu yang berikutnya adalah pemantau ini lebih mendekati menjadi manajer ya Bapak Ibu. Sudah berupaya tetapi belum ideal. Jadi ketika ada siswa yang berkasus, poin penting dari video tadi adalah kita kembalikan ke anak. Sudah tahu keyakinan tulis yang kita sepakati, sudah berkeyakinan yang mana yang sampai langkah. Nah, terus maunya ke depan seperti apa? Terus sampean maunya seperti apa? Nanti solusinya bagaimana? Kan dikembalikan ke sini. Dia pengobatan. Artinya yang manajer itu, posisi manajer itu kita kembalikan ke siswanya. Biar siswanya bisa mengevaluasi dirinya. Kalau sudah berubah dari dalam dirinya Bapak Ibu, tanpa jenengan itu dia akan berubah, dia akan disiplin sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah
disepakati walaupun sulit Bapak Ibu. Saya juga waktu terima video ini bisa enggak ini ya di kelas kita, di sekolah kita bisa apa enggak? Dapat Pak, kita mulai dari kelas kita dulu yang kita mampu, kita coba berusaha dan berusaha lagi. Gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ketika penjenengan menghadapi sebuah kasus. Kalau posisinya sebagai pembuat merasa bersalah, nah pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu, dengan memelas ya Bapak Ibu, tidak menunjuk-nunjuk dan tidak melotot. Lalu kalau sebagai penghukum Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar ya, separuh salah ini ya, sambil menunjuk-nunjuk dan intonasinya tinggi. Nah itu salah satu posisi sebagai penghukum. Lalu sebagai teman, gantong dan dikarang, gantong, ini loh, apa kan? Gantong dan dikarang, itu sudah misalnya sampean, mau sudah misalnya ibu lima, kalau sama nggak misalnya aku, seperti itu ya, teman. Ayah atau enggak masuk, sering ini saya seperti ini juga sama. Bahasa Inggris juga pernah seperti itu. Lalu memantau, nah ini sering dipantau dan sering memantau itu ada rasa dosa-dosanya saling mengingatkan. Yang dulunya sering mengingatkan, yang punya kebaca, ya, saya kebacanya hashtag before. Itu loh, catatan enak itu loh. Ya ampun, ini loh, absen tidak mau terus dia loh, seperti itu. Sering mantau, tugas tema 1 loh kamu belum menjaga, tema 2 juga belum, tema 3 lagi sering dipantau. Lalu manajer, nah ini tadi kita kembalikan ke siswanya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Diskusi bersama sama kita dewasa, kita tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Lalu kamu tuh ya, mesti dipantau. Setelah ngarape, setelah numpuk tugas saya semua udah kalau aku juga seperti itu gitu. Kasarannya seperti itu. Nah, ini sebagai penghukum. Nah, ada beberapa hal ketika penjenengan menjadi posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat masa besar, pengatur dan manajer. Tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah kita bahas sebelumnya. Lalu ini Bapak Ibu, hasil dari penghukum memberontak menyalahkan orang lain berbohong. Nah ini dampaknya. Dampak ketika kita sebagai penghukum Bapak Ibu mulai jadi ngapusi ya ternyata. Saya baru tahu juga. Lalu berontak juga, kok bisa ya? Padahal gurunya itu sudah sebagai penghukum. Kenapa siswanya kok bisa jadi berontak? Kenapa Bapak Ibu? Tidak penerimaan, ada rasa tidak terima dalam dirinya. Karena belum sadar itu tadi, gitu, akan salahnya. Lalu membuat rasa besar hasilnya, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, hampir sama. Lalu sebagai teman, nah ini kalau sudah sebagai teman, dia akan selalu menggabungkan, pokoknya aku akan begini, yes pokoknya, mesti gak diseneni ya kalau begini. Tapi kalau galau, pasti diseneni aku apa kayak galau itu. Oh jangan aja dia ngajak pasti kan karena jangan kan teman. Jangan itu suapkan. Saya juga masuk di sini. Di sini. Lalu sebagai pemantau, nah ini menyesuaikan diri. Bila diawasi, kalau tidak diawasi berarti dia lost goal. Sama. Jadi 1, 2, 3, dan 4 itu hasilnya cuma sementara, gitu? Karena dia masih belum sadar kesalahannya. Lalu yang manajer, nah menguatkan pribadinya, artinya dia bisa mengevaluasi dulu belum salah. Aku diseneni terus aku nggak bisa ya diseneni. Saya tak berusaha untuk disiplin, saya tak berusaha untuk jadi siswa yang teladan. Nah sadar, ya Bapak Ibu, seperti itu. Lalu yang berikutnya, ini yang terdampak pada murid. Nah, tadi hasil lalu dampaknya bagi murid apa ini? Mengulangi kesalahan kok bisa ya?
kecil jalanan. Kemudian dia merasa mengulangi kesalahan lagi. Lalu hasil atau dampak yang dirasakan adalah merasa rendah diri. Rendah diri yang seperti apa begitu? Kecil hati. Lalu lemah, tidak mandiri dan tergantung. Ini ya posisi kamu itu sebagai teman. Lemah anak-anak kita. Soalnya dia kalau berani saya aku belum apa sih kemana ada kalau saya mau baik. Aku lewat di sini ini. Lalu yang berikutnya adalah sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Bapak Ibu suka memberikan ribet ya? Saya juga pernah. Nah, itu ternyata salah. Ini baru saya menyadari. Karena dapat ilmu dari program itu memberikan ribet itu sebenarnya satu Bapak Ibu. Hanya ingin menghargai, dia pandang. Menghargai sesuatu tersebut karena sudah menurut kita, dia sudah ideal di kelas kita. Dia kemudian ternyata hukuman itu adalah atau ribet itu adalah hukuman kita dihukum oleh penghargaan. Kok bisa seperti itu? Bagaimana? Berarti dia melakukan kegiatan tersebut hanya untuk apa? Mendapatkan ribet. Betul sekali Bapak Ibu. Panjenengan kalau misalnya mau memberikan boleh, tapi jalan satu-satunya ketika tidak bisa seperti kalau dirasa ini ya seolah-olah jenengan mengambilkan si A, si B dan si C. Ini loh, si Agus ini loh, betul. Nilainya dilakukan itu loh, dapat berpoin dari 5. Ini loh kan, akhirnya membuat apa namanya teman-teman yang lain tuh bukan malah termotivasi tapi malah merasa gimana ya Bu? Rendah diri dan ada sifat rendah diri. Tapi kalau menjelaskan misalnya, ini memang saya kenal. Oh enggak, mana masih nggak usah dia dari karena sampai sudah memberikan tugas besok dari. Jadi cukup jenengan saja yang tahu. Jenengan menghargai dia karena sesuatu hal loh, tapi tidak usah diutarakan karena apa alasannya. Tidak apa. Kalau itu kan saya rasa hal yang manusiawi, karena rasa ingin disayang atau tidak boleh ya apa. Cuma embel-embelnya apa juga nggak usah sebutkan. Sini mana mas ambil di sini. Dalam rangka tidak apa ambil saja. Jadi kan tidak membuat anak kita apa ya di sini pemikiran kan seperti itu. Kan tidak tahu dia alasannya. Tapi kan seperti itu tidak tahu alasannya. Bisa, ini kan makanya bisa orang tua juga. Sama Bu, sama. Saya juga pelankan semuanya yang juga ada di rumah. Iya, ribetnya. Ternyata dampaknya menjadi guru manajer itu seperti itu ya Bapak Ibu. Luar biasa. Nah, sudah deh dari kontrol guru sekarang kita beralih ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Saya boleh usul ketika nanti penjelasan masuk di awal pembelajaran atau penjelasan di wali kelas, monggo masing-masing Bapak Ibu silakan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang bagaimana toh Bu? Yang biasa peraturan kelas, kita ubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu jadinya negatif, tapi kalau keyakinan kelas jadinya positif. Misalnya penjelasan waktu ngajar di kelas, pokoknya waktu pelajarannya kelima tidak boleh tidak membawakan musik. Yang pertama. Yang kedua, tidak boleh tidak mengerjakan. Yang ketiga, jangan ngomong sendiri. Itu namanya peraturan Bapak Ibu. Nah, kalau keyakinan kita ubah hal yang negatif itu menjadi hal yang positif. Yang pertama, tidak boleh tidak membawakan musik. Berarti pelajaran bahasa Inggris tidak boleh kita memakai hal tersebut. Pelajaran bahasa Inggris membawa kamus, lalu fokus terhadap pembelajaran selama di kelas. Harus seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau keyakinan kelas, nah beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kan ada hukumannya. Kalau keyakinan kelas itu tidak ada hukumannya. Karena apa Bapak Ibu? Kan sudah disepakati. Iya ada. Nah, kita kembalikan. Misalnya tidak membawa apa tadi kamus, sepakat apa tidak? Kalau nanti
Jadi tidak ada hubungan di keyakinan kelas. Yang ada hanya konsekuensi karena membuat keyakinan kelas itu tidak dari pihaknya bapak atau ibu guru, tetapi sudah disepakati antara guru dengan murid. Dia yang membuat sendiri, dia yang mengajukan, dan dia yang menyetujui. Dia pembatal. Nah, kalau ada murid yang melanggar, itu beda lagi. Ayo, keyakinan kelas bisa melanggar canggah itu. Misalnya ada posternya di Bapak Ibu, itu diperhatikan keyakinan saya melanggar itu kalau itu sangat tinggi, kan melanggar. Kita kembali lagi. Saya belum maaf. Semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Semua orang itu tidak bikin kesalahan. Ada jadi manajer. Kita harus memberikan pertanyaan kita itu. Terus sampai mau seperti ini terus. Tidak perlu, saya belum paham. Kalau sudah berubah, saya berubahnya seperti apa? Terus bagaimana caranya biasanya kita terus membawa kampus? Iya, kembalikan terus. Nah, gimana juga harus sabar ya. Jadi membuat keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Intinya, keyakinan kelas adalah segala sesuatu yang telah kita sepakati bersama. Kalau di dalam kelas ya berarti antara dengan siswa kalau sekali. Kalau misalnya siswa yang melanggar itu hukuman apa konsekuensi yang diterima? Konsekuensi, karena jatuhnya itu kesepakatan, bukan hukuman. Boleh kita memberikan konsekuensi, boleh, karena itu dilanggar. Konsekuensinya seperti apa, Bapak Ibu? Yang sifatnya educate aja, education, mengedukasi besar. Jangan mau gak mematuhi keyakinan matematika yang jadi perpustakaan. Silakan kamu baca novel apa, nanti ceritakan ke ibu. Akhirnya kan dia mendapatkan ilmu literasi. Dia tahu Bapak Ibu, kalau dia mengulas kembali, bermanfaat apa tidak untuk dia? Sangat bermanfaat. Coba kita buat konsekuensi yang edukasi di Bapak Ibu. Bisa tidak dengan fokus misalnya buat apa itu yang sekarang lagi dari kalau dia bisa menggambar, dia bisa bikin gambar minimal skala sampelnya dulu bagaimana itu boleh seperti itu, namanya dia bisa menyadari kesalahannya dan dia bisa bertanggung jawab dengan iya. Yes, nah itu sekali Bu Anissa. Kalau misalnya kita buat keyakinan kelas, misalnya kalau di poin 1 tidak dipatuhi, konsekuensinya apa? Misalnya, kalau ini Bu, ini kok sepakat semuanya konsekuensinya itu, iya sepakat. Oke, kalau itu sebenarnya apa? Tetapi kalau misalnya tidak mencantumkan konsekuensi, misalnya dari diri kita karena memang itu tidak sering terjadi, misalnya boleh kita menggunakan cara yang seperti saya sudah ceritakan tadi, itu ada edukasinya. Tetapi akan lebih baik kalau ada keyakinan kelas ditulis juga ada konsekuensi yang harus disepakati. Nah, seperti itu. Makan buku di sini. Lalu ada nilai-nilai kebajikan. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini namanya peraturan. Nilai kebajikannya tanggung jawab. Kalau misalnya peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, kalau keyakinan kelas jadi seperti apa Bapak Ibu? Kalau dirubah menjadi keyakinan kelas, kata selalu ini harus kita buang. Silakan kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, dirubah menjadi keyakinan kelas jadi seperti apa Bapak Ibu? Saling menghargai, boleh. Saling menghormati, boleh. Saling menghargai satu dengan yang lain. Nilai kebajikan yang muncul adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu?
Kalau misalnya ada kata hadir di sekolah yang madrasah sebelum pembelajaran mulai. Masuk kelas kurang dari 15 menit. Nah, nilai kebajikannya adalah apa tadi? Iya, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Saling, betul, bisa saling menyayangi, saling tolong menolong. Nah, nilai kebajikan yang itu adalah menghormati orang lain dan keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Saya drugs. Apa itu yang keluar Bapak Ibu? Hidup saya apa ya? Apa ya? Kita hidup yang sehat. Apa ya? Menjaga pola hidup yang sehat. Nah, seperti itu. Maksudnya yang sehat itu ya ini, ya kita jauhi. Nah, seperti itu. Ya, nilai kebajikannya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Nah, berarti yang kita teruskan. Nah, bersabar dalam proses pembelajaran misalnya. Lalu gunakan masker. Yang kelasnya seperti apa? Kalau gunakan masker untuk memakai masker ketika sakit, betul. Lalu jangan berlari di kelas atau koridor. Ada emoji, ini yang estetik ini ya, gaya belajarnya Mas Dedato ini. Ada ini gaya belajarnya anak yang menggunakan emoji. Apa ini yang kita bahas apa ini? Apa? Fokus pada pembelajaran. Lalu nilai kebajikannya adalah keselamatan dan hikmah. Kalau dibuat dari terus menghormatinya anak-anak dari. Nah, ini Bapak Ibu membentukkan keyakinan kelas. Monggo nanti bisa diterapkan ya di kelas masing-masing di pelajaran baru. Kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Artinya kelasnya itu dibuat yang sepakat mungkin yang disepakati oleh bersama, yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal dan umum, yang sifatnya tidak menyakiti. Lalu pernyataan keyakinan kelas juga dalam bentuk positif, ingat tidak boleh memakai kata jangan dan dilarang dan terus. Lalu keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah kita yang dipahami. Keyakinan kelas 1 sampai 30 mengenai apa Nah, pakai yang poin-poin yang penting dan umum saja. Lalu keyakinan kelas sebenarnya keyakinannya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya, yang juga harus diikuti oleh semua warga kelas. Nah, dan itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita kembalikan lagi ke anak-anak keyakinan kelas, ayo buat keyakinan kelas mereka apa saja. Nah, itu ditempel Bapak Ibu, ditempel di kelas masing-masing. Ayo. Sama kasih gawe, jadi sama gawe. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau dirasa direvisi monggo, bisa direvisi. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah ketika ada anak yang melanggar tadi Bapak Ibu, penjenengan kan harus bersikap nih. Kalau ada kasus satu, sikapnya yang seperti apa? Dari posisi kontrol dulu sampai tingkat tadi yang bagaimana yang dengan baik untuk dilakukan? Yang posisi guru sebagai manajer, karena di tayangan tadi sudah melakukan segitiga restitusi, yakni proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Melalui restitusi guru dapat satu membantu murid menjadi lebih memiliki kejuaraan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, jadi dia lebih sadar akan kesalahannya. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Setelah dia sadar, dia evaluasi, lalu dia akan
salah. Yang kedua adalah mohon maaf Bapak Ibu, yang pertama ini menstabilkan identitas dulu. Yang kedua validasi tindakan salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, kalau misalnya kasusnya dia terlambat, berarti menstabilkan identitas itu bagaimana? Bu, mohon maaf saya terlambat. Nah, kalau menstabilkan itu gimana? Saya terlambat 20 menit, saya karena ini Bu, saya apa namanya tadi bangunnya kesiangan. Nah, jadi menstabilkan dulu kasusnya. Kok bisa kesiangan? Itu Bu nggak ada yang membangunkan, nggak ada yang kesiangan. Jadi kan kira-kira yang membuat dia kesiangan itu apa? Iya kan? Kalau jenengan nggak gali kan kita nggak tahu permasalahannya. Barangkali dia malasnya kerja, kita nggak tahu membantu orang tuanya. Itu kan kita juga nggak tahu kalau kerja membantu itu. Baru setelah tahu alasannya, kita tahu dasar tindakan masalah. Ini loh. Setiap orang itu pasti punya salah. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Bagaimana caranya kita mau menyadari kesalahannya? Bagus loh tadi kamu minta maaf. Good prestasi itu kalau kamu mau mengaku kesalahan. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kita jangan mengejudge dulu. Jangan menghakimi dia salah dulu. Karena alasannya itu tadi. Lalu yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Ayo, terlambat tidak dapat apapun sampai termasuk keyakinan kelas yang mana yang sampai lambat. Itu bukan juga Bu, karena masuk kelas tepat pada waktunya. Berarti dari sebelumnya, terus saya dipilih yang baru. Itu Bu, besok saya akan bangunnya lebih baik. Kalau misalnya tidak ada yang membangun pilih, itu Bu pasti akan terus karena dia akan sadar, oh iya, ini saya salah, oh iya, ini saya seperti ini. Terus mau sampai kapan sama seperti ini terus? Tidak, besok saya akan berusaha berangkat pagi lagi. Walaupun saya tidak ada yang membangunkan, tapi saya akan mencoba apapun saya bantu membangunkan. Boleh, silakan kawan, seperti itu Bapak Ibu. Namanya aja mengembalikan segala sesuatu itu ke dalam keyakinan. Begitu Bapak Ibu, bisa dimengerti ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah sampai ujung di poin ke-7. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah hadir di sini. Kita duduk bareng, kita cuma berdoa bersama, bukan berarti saya itu manusia yang sempurna Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar di sini. Saya tadinya tidak tahu mengenai soal ini, saya tahu. Kalau saya tahu, saya kewajibannya untuk membentuk keluarga penjenengan. Supaya apa? Supaya penjenengan juga paham dan mari kita bersama-sama untuk melakukan disiplin positif di kelas. Setuju Bapak? Setuju. Masih semangat untuk mendidik anak didik kita dengan baik Bapak Ibu? Masih. Kalau begitu dari saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau kalimat yang tidak menyenangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dulu buat